Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Pada hari ini alhamdulillah kita berada di Kecamatan Pamarican sedang menyaksikan dan melaksanakan sebuah langkah kegiatan politik yang diprakarsai oleh DGP 8 Jawa Barat yang juga didukung oleh keluarga besar Pasolin GP dan juga oleh para alumni, yaitu membentuk dan mengukuhkan para penanggung jawab posko untuk pusat informasi dan juga melakukan pengawasan terhadap jalannya pemilu yang tentu berada di 31 kecamatan, yaitu yang berada di Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar, dan besok dilanjutkan dengan pengukuhan di Kabupaten Pangandaran. Ini sebagai sebuah apresiasi untuk bagaimana kita melaksanakan pemilu sebagai langkah konstitusi dan menjalankan demokrasi yang merupakan tanggung jawab kita bersama. Syukur alhamdulillah saya mendapat respon yang baik dan semangat dari para relawan di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Ciamis maupun Kota Banjar. Ya, jadi terima kasih atas dukungan ini semua kepada partai pengusung dan pendukung, khususnya pimpinan PD Perjuangan di Kabupaten Ciamis, dan langsung yang dihadiri juga oleh Ketua PD Perjuangan Kota Banjar. Terima kasih sekali lagi. Merdeka. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Merdeka. Ganjar. Ganjar Mahfud. Terima kasih Bapak Ketua Umum, rekan-rekan sekalian. Ini lupa nggak disebut nih Ketua DGP 8 Ciamis, ini bagus. Ya, syukur alhamdulillah teman-teman sekalian kita bisa bersilaturahmi, berkumpul. Saya sekali lagi mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran teman-teman dari seluruh perwakilan kecamatan di Kabupaten Ciamis yang tadi sudah secara simbolis di hadapan Pak Ketua Umum disaksikan oleh pimpinan partai pengusung dan pendukung di Kabupaten Ciamis. Mana dari P3 ada juga? Oh, mengakang di dia kan? Alhamdulillah biasa. Sekali lagi saya tadi ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman bahwa maksud dan tujuan kita mendirikan posko gerakan rakyat dan sekaligus sebagai pusat informasi ini tiada lain adalah karena kita terakhir ini membaca sebuah fenomena politik yang berkembang, di mana tadi saya katakan kita memasuki ke 5 kali di era reformasi ini pemilihan presiden secara langsung. Yang biasanya, yang sebelumnya di tahun 2019, 2014, 2008, dan 2004 tidak seperti apa yang kita lihat, yang kita hadapi hari ini. Baik mulai dari proses penetapan calon presiden yang dianggap menabrak konstitusi, melahirkan anak haram konstitusi. Tapi biarlah, karena KPU juga menutup mata, perilaku KPU-nya yang seharusnya dikelirkan melalui sebuah mekanisme konstitusi, yaitu PKPPU-nya diselesaikan, tapi kan ternyata tidak. Saya punya pengalaman khusus sebagai pimpinan Komisi 2 dan paham tentang hal itu sebab pernah mewakili DPR RI memonitor pelaksanaan Pilpres di tahun 2009 bersama Pak Kapolri, Bawaslu, KPU. Saya resmi yang ditunjuk oleh DPR RI untuk mewakili itu seluruh Indonesia, berangkat dari Pondok Cabe bersama Mendagri, terus keliling Indonesia, tidak melihat sesuatu yang, dan kita biasa aja walaupun posisi Partai Pasarip waktu itu tidak
tidak menang. Ya nggak apa-apa, itu konsekuensi dari sebuah demokrasi. Tetapi sekarang kan dimulai lain. Ya kita bukan anak kecil lah, harus diberikan suatu alasan tentang bagaimana baiknya seorang aparat berperilaku. Baleho ini kalau mau datang Mas Ganjar dihilangkan, dipindah-pindahkan, lalu ada atraktif dicabut-cabut. Ini menunjukkan sebuah indikasi-indikasi ketidak netralan baik penyelenggara pemilu maupun aparat yang seharusnya oknum yang seharusnya tidak begitu. Ini ada gangguan. Nah, karena atas dasar kesadaran itu, maka saya kira partai politik ini bagus, sudah bersabar, walaupun Ibu Meganya sudah teriak-teriak, dan saya tahu kalau beliau sudah seperti itu, artinya yang harus dipahami. Tetapi apalah artinya itu kalau rakyat tidak juga mendukung. Nah, oleh karena itu, posko ini dimaksudkan untuk bagaimana terutama kita mengawal jalannya pemilu supaya tetap sesuai dengan konstitusi. Kita juga tidak mau ada satu kecacatan dalam akibat perilaku dari penyelenggara pemilu yang dedek topi lah gitu kan. Dan juga yang lebih berbahaya kalau aparat yang harus mengamankan justru ikut bermain. Dalam pengalaman event olahraga, semua pertandingan sepak bola, timbulnya kerusuhan dan kekacauan diawali dari ketidaktegasan wasit. Ya. Dimulai dari tidak profesionalnya seorang wasit. Dan apalagi akan diperkuat kalau kericuhan itu terjadi, kalau juga pihak yang seharusnya mengamankan ikut bermain. Nah, tapi saya hati-hati, teman-teman, jangan frontal. Saya mungkin saja kalau mereka hitungannya kalah, bisa saja mereka ingin pemilu ini tidak rapi, sehingga ada alasan untuk, kan tahu yang Lupunung lalu didukung ku Pasarip, minta perpanjangan, minta 2 periode, minta pemilu ditunda, hayangnya kemudian pemilunya ditunda. Nah, itu hati-hati. Oleh karena itu kita harus berjalan di atas konstitusi. Nah, salah satu langkah konstitusional untuk mengawasi ini, kita sebagai masyarakat menghimpun diri, boleh berserikat, mengumpulkan pendapat dan melakukan sesuai dengan apa yang menjadi hak dan kewajiban kita secara proporsional. Jadi kalau kita sekarang relawan menghimpun diri, ya boleh. Nah, oleh karena itu bukan berarti relawan yang lain tidak penting dan tidak percaya kepada partai politik pengusung. Tentu mereka lebih punya kecanggihan. Tapi kan tidak indah, kurang indah kalau hanya partai yang melakukan advokasi. Tapi kalau masyarakat, nah ini lebih getarannya berbeda. Oleh karena itu tetap dalam koordinasi dengan partai pengusung pendukung, tapi biarlah masyarakat. Nah, kalau DGP 8 yang kita kedepankan ini kan untuk antisipasi nanti aspek legal. Kalau pihak di jauh di kota biasanya tetap diganggu. Ini posko apa? Lawan DGP 8, nah ini kan ketua umumnya ada, tadi sudah disampaikan. DGP 8 itu secara formal relawan yang sudah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM dan berada di seluruh Indonesia, tercatat di TKRPP dan juga di TPD. Bahkan saya ditunjuk mewakili relawan se-Jawa Barat mengikuti TPN oleh Pak Ono sebagai Ketua DPD, dan posisi saya adalah penasehat DPD Jawa Barat. Jadi kuat. Nah, oleh karena itu tidak mengurangi hormat kepada relawan yang lain, barangkali kita tetap bekerja sama, tapi biarlah DGP 8 yang kedepannya. Oleh karena itu nanti peng-SK-an saudara-saudara akan kami turunkan dari DPW.
Ciklah Eka Santosa we pertaruhkeun ke metro batanyanya. Namun ayeuna naon anjeun dirogahala atau diganggu, kuring tanggung jawab. Ya, setuju ya? Nah ini maksudnya, nah ini silahkan. Ya di dalamnya ada teman partai ya harus. Masa rakyat aja mau bekerja, masa partai pengusung pendukungnya cuek-cuek aja nya anggota nyalek mau dinyata. Nah jadi ya silakan untuk dengan partai politik ya dulu ulang di P3 ya nggak apa-apa, ada dari Perindo hayu atau dari Hanura juga sama-sama ya. Nah ini saya kira satu, oleh karena itu teman-teman saya terima kasih. Nanti secara khusus teman-teman ya nanti kita lihat perkembangan, tapi alhamdulillah satu langkah ini sudah dapat support. Jadi wakil ketua TPN nasional Pak siapa? Amarsyah merespon, langsung mensupport kaos, langsung mensupport APK. Nanti ada ininya dirubah oleh beliau menjadi posko gerakan rakyat dan pusat informasi yang langsung saudara-saudara dengan TPN nanti. Oleh karena itu saya minta personal penanggung jawab di tingkat kecamatan harus betul-betul. Saya minta integritasnya, minta KTP-nya, minta alamatnya di mana. Kan nanti ada pengecekan dan saudara-saudara ada yang mempertanggungjawabkan baik TPD maupun TPN, termasuk nanti pusat informasinya Pak Ketum dari DGP 8 juga memonitor. Tong ame resiko lur, geus teu kudu di bejaan deui lah, gelagat-gelagatan geus teu balik ya. Ya, geus karasa meureun. Kita ada pihak yang akan dipaksakan dimenangkan. Ya. Nah, ini kita tidak boleh diam. Nah, antisipasi saya bisi kudu 2 putaran, makanya perjalanan orang jauhnya. Keun ayeuna mah keur mitemeyan, keur ngamimitian. Nah, dimulai dari Ciamis, dari Tatargaluh. Mudah-mudahan imbasnya ini bisa ke Jawa Barat dan nasional. Yang pasti Pak Ketum sudah memberikan arahan di Rakornas supaya model gerakan ini juga dicontoh secara nasional. Pahamnya? Tong ora ributkeun sasieun sabeuneureun teu kudu ngodag-ngodag caleg, urusan ongkos mah kuring ge masih sanggup lah nya. Salam rib. Karunya geus capeun. Geus capeun jadi anggota dewan maksudna. Tapi lur bertahapnya. Nah, engke sugan ka hareup mah di posko urang teh pasangan wifi kan. Ya, jadi ngarumpul barudak ora. Ini milenial harus dibina oleh kita. Jadi mudah-mudahan bisa bekerja satungtung orang bisa kena ngupayakeun mah. Udah, dan kita tidak harus ragu-ragu. Yang kita dukung adalah manusia pribadi, warga bangsa yang secara kualitas maupun secara integritas bisa dipertanggungjawabkan. Numan Abdul Hakim kaderna Petilu babarengan jeung Pak Ganjar. Testimoni di tempat kuring. Pak saya selamat teu aku IKTP karena dicarek ku Ganjar Pranowo. Ngan urang mah cenah euy selada sangsara jadi anggota Komisi 2 ke Ganjar mimpin manaon. Teu meunang narima ti bupati lamun kunjungan. Itu orang lurus. Dia kan luar biasa. Pengakuan Pak Muman wakil gubernur. Lamun ngong adan, urang sok era sorangan naon kitu Kang. Ganjar mah panggilan salat daripada kuring. Itu cerita Pak Numan. Jadi Pak Numan sendiri merasa diselamatkan oleh Pak Ganjar dalam kasus IKTP. Itu hariwang lur. Kuring apa? Taima ame apal Pak Bulat Pak Belitna. Nah tadi DGP 8 yang mau disampaikan oleh Pak Ketum bahwa kita dari kelompok komponen bangsa jauh sebelum memang Pak Ganjar mendapat tugas dan dukungan dari partai pengusung, DGP 8 sudah bergerak, ya, sudah berkomunikasi dan sudah memang meyakini bahwa Pak Ganjar dari awal. Karena itu
rada aneh ngaran nya dasar orang Bali hari ini gampang teh. Lalu juga lukisan, dah mah ahli lukisan. Lalu ngaran teh langsung tog mau saya teh loba nu ngaramah nu ngalamar ka saya jadi relawan. Tidak ada tertarik ya mah ya dukung Ganjar Pranowo rada tegas. Ngaran lagi dukung Ganjar Pranowo biasa kan dipakai tag lainnya, ini mah dipakai ngaran. Wah, ini mah lebih tegas. Jadi teman-teman bahwa pergerakan ini dari mulai tahun 2019, tahun 2020 dan beliau sudah diangkat melalui sebuah mekanisme keorganisasian dan ini bergerak secara nasional. Itulah saya kira ya Pak Ketum izin ini secara simbolis disaksikan oleh para partai politik Pak Agus yang diminta untuk membuka awal di Kabupaten Ciamis menggerakkan DGP 8 ini Pak, walaupun caleg gerakku hari DGP 8 ngadukung teman Agus jadi anggota dewan. Nah ini kita mulai posko ini mudah-mudahan di setiap wilayah saya akan kembali ke tempat saudara-saudara, jadi dapil-dapil yang lain nggak usah khawatir. Ulah kan pasar dipungkul channel didorong teh. Ya, nanti saya balik lagi ke Lakbok kemana ya ke dapil 1. Kawali aya teh kawali. Aya kawali Pak. Oh nya ya. Ya itu. Opin kumaha euy? Siap. Aya dapil 2 aya teh dapil 2. Dapil 2 Pak. Oh, dapil 3. Dapil. Aya dapil hiji aya teh. Oh ya ya. Saya dapil 4 nah rada bosen lempon lagi orang teh. Cisaga deui teh. Ieu ya. Dapil Panganang teh mana? Dapil 5. Ya, oh ya. PKP dulur KP. Ada Pak, rada geser suaranya Pak. Sebab komunitasnya beda itu perbatasan Jawa Tengah. Banjarsari, Banjaranyar. Purwadadi, Lakbok itu dekat-dekat juga dengan Banjar. Nah, hatur nuhun lah kasumbingan. Saya kira Pak Ketum mohon ini diresmikan ya kita awali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kiranya Yang Maha Kuasa merestui kita semua bahwa hari ini kita resmikan posko pemenangan Ganjar Mahfud dan pusat informasi untuk Ganjar Mahfud di 50 kabupaten kota di Jawa Barat, dimulai dari Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar dan besok dilanjut ke Pangandaran. Tapi hari ini khusus secara simbolis kita resmikan posko yang berada di Kecamatan Pamarican. Mohon kiranya Pak Ketum berkenan untuk membuka. Silakan. Enggak jangan Pak Ketum, silakan. Mangga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai bahasa Bali boleh, Pak? Sama aja ya. Tuhan. Ya, tentunya dengan memanjatkan puja dan puji syukur ya kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita akan meresmikan secara simbolis posko pemenangan gerakan rakyat dan pusat informasi pemenangan Ganjar Mahfud di 50 kecamatan ya, di Kabupaten Ciamis, kemudian Kota Banjar dan nanti Kabupaten Pangandaran dan Tasik Selatan. Nah hari ini di tempat ini di Kecamatan Pamarican. Ya. Kita resmikan secara simbolis menandakan bahwa kita seluruh relawan yang tergabung di sini dan bersinergi tentunya dengan masyarakat, dengan teman-teman dari partai pengusung dan pendukung dari Bapak Ganjar dan Mahfud MD. Nah itu siap untuk mensosialisasikan apa-apa yang menjadi kelebihan-kelebihan tadi dari sosok yang kita dukung dan sekaligus sekali lagi menampung pengaduan-pengaduan dan kita harus siap untuk itu dan itu menjadi salah satu kewajiban kita untuk ikut mengawasi ya pelaksanaan dari pemilu yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Haji Eka Santosa, Ketua DP8 Jawa Barat. Ada
indikasi-indikasi adanya kecurangan-kecurangan yang bisa kita lihat, dan itu tentunya dengan kesiapsiagaan kita dengan posko ini, nah itu kita akan lebih cepat untuk bisa bergerak sesuai dengan moto dari Ganjar Mahfud, kita gerak cepat ya begitu. Satset. Satset gitu ya. Nah, kita sosialisasikan juga satset cepat kita atur ke masyarakat, tapi begitu ada gerakan-gerakan yang memang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan, juga menyimpang sekali lagi dari kepatutan, dari etika dan moral yang berkaitan dengan pelaksanaan demokrasi Pilpres 2024 ini. Nah, segera koordinasikan dengan posko kita, posko Gerakan Rakyat dan Pusat Informasi Pemenangan Ganjar Mahfud yang ada di seluruh Jawa Barat nanti, dan ini sudah menjadi inisiasi, menjadi contoh untuk nanti kita di setiap pengurus IG8 di seluruh Indonesia yang sudah ada 27 provinsi, dan ini pun akan kita lakukan hal yang sama. Jadi kita sama-sama nanti mengawal tentunya pemilu presiden ini dengan baik, dan tentunya kita sekali lagi ya sama-sama ayo kita sosialisasikan dan kita menangkan Bapak Ganjar Pranowo. Amin. Amin. Ya. Ya, silakan. Ya. Ya, Ron. Ya, Kang Sri. Sok. Ron, betul. Ya, Ya, Bu. terima kasih. Kita sudah melakukan